untuk pembenci presiden kami Bapak Jokowi dan Saya menanggapi videonya Codot, Codot. khususnya buat pendukungnya Prabowo Gondorwo, biar nggak dungu. Saya dulu pendukungnya Jokowi 2 kali. Saya mau kasih tahu sama lu, Jokowi dulu sekarang itu beda, jangan disamakan. Jokowi sekarang sudah jadi orang pengkhianati bangsa sendiri. Betul. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena politik sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ya, seorang pemimpin ikut cawe-cawe, 1000 cara ingin memenangkan anaknya sama Prabowo Gondorwo. Dari MK, Bansos, BLT, semua dilabrak. Ya, udah jelas dari MK awal aja udah melakukan tidak baik. Ya, dari umurnya Prabowo aja sudah tidak layak untuk menjadi pemimpin Indonesia. Udah tua, fisiknya tidak sehat. Apalagi anaknya Pak Lurah Gibran tidak mencukupi umurnya. Anaknya Pak Lurah Berhubung anak bapaknya Gibran presiden, jadi kuasa 1000 cara. Sepertinya negara Indonesia itu dimiliki keluarganya Jokowi gitu. Hello, negara Indonesia itu milik rakyat. Betul. Ya, Milik rakyat. jangan seenaknya. Ya, saya mau kasih tahu sama lu. Yang kemarin pakai dana bansos 497 triliun itu kemana kan? Kemana? Buat apa? Tanya sama kamu. Kamu kan pendukungnya Prabowo Gondorwo, harusnya tahu. Ya, kemanakan dana itu? Dana segitu besarnya cuman mengalahkan orang satu, Pak Ganjar. Pakai dana segitu banyaknya. Ya, 497 triliun loh. Bukan sedikit itu. Ya. Itu uang siapa itu? Uang rakyat. Uang rakyat, uang negara. Utang negara tambah lagi. Ya. Yang kemarin itu mahasiswa demo, kamu melihat enggak? Merasa kasihan enggak itu? Yang demo itu sekolahnya, biayanya dinaikin segitu besarnya. Apa enggak kasihan sama rakyat yang tidak mampu? Hanya cuman gaji seberapa? Orang tuanya. Miris memang. Katanya Jokowi orang baik, merakyat sama rakyat. Kenapa? Biaya sekolah diketok segitu banyaknya. Aduh. Saya orangnya tidak membenci Jokowi, tidak. Ya, tidak membenci. Yang tidak suka itu kelakuannya, caranya, politiknya itu yang tidak suka. Betul. Politik curang. Sebenarnya itu tahu, apalagi Jokowi itu pernah ke Mekah. Orang curang itu dosa besar, apalagi itu pendukungnya terlibat dosa juga. Karena udah mendukung seorang tidak baik, seorang yang curang. Coba pakai otak yang waras, yang cerdas. Cari pemimpin itu buat rakyat kecil, buat bangsa kita. Biar rakyat makmur, sejahtera. Buat anak cucu nanti kita nanti. Ya, apalagi kamu itu udah tua umurnya, udah dewasa, mestinya tahu. Ya, saya itu hidupnya nggak mungkin selamanya di dunia ini. Anak saya, cucu saya nanti yang bahagia, yang makmur, kalau pemimpinnya benar, nggak korupsi koruptor. Ya, itu mau saya. Kalau mau elu itu yang mendukung korupsi koruptor, yang maunya elu itu Indonesia hancur, itu seperti muka elu. Susah sih ngomongin sama 02 itu. Otak-otak batu, goblok. Nggak ada warasnya. Sudah jelas bagian 02 itu para korupsi koruptor, para pencucian uang. Kenapa dibela, didukung seperti itu? Apalagi itu yang kamu dukung itu, Prabowo itu, mantan penculik. Mantan penculik. Penculik apa, Bun? Hati-hati, apalagi seorang presiden mau jadi pemimpin itu disumpah sama Al-Quran. Apa nggak ingat janjinya seorang presiden, nggak mau mengkhianati, mengayomi rakyat, ini dan itu. Kenapa sekarang akhir-akhir ini mau habis pejabat, kelakuannya tidak baik?
harus mikir. Umur kita udah tua, nggak mungkin hidup selamanya di dunia. Nggak mungkin kita kembali kecil, enggak. Berganti anak saya cucu nanti. Kalau bahagia, senang anak saya cucu. Kalau pemimpinnya benar, mengayomi, mencintai rakyat kecil. Jangan mendukung orang yang korupsi, jangan. Berbahaya. Yang kemarin itu berapa? Yang korupsi itu. Itu banyak itu. Kalau buat membangun, buka lapangan kerja, buat rakyatnya sendiri, udah cukup itu. Kenapa uang segitu sampai kelolosan, sampai diambil orang yang begitu aja. Nggak usah lebay, nggak usah apa. Melihat seorang pemimpin itu. Kalau orang baik nggak mungkin sampai seperti sekarang, demo besar-besaran, sampai politik melakukan curang. Jangan lupa badok biar nggak goblok. Menyimak video atau VT dari postingan salah satu akun pendukung 02 tentang berita Jokowi didesak oleh pemimpin negara untuk menjadi sekjen PBB sangat miris. Saya merasakan dua hal, teman-teman, miris dan tertawa. Mirisnya adalah kok begini rendahnya ya sumber daya manusia kita. Begitu luar biasanya saya prihatin, hanya untuk membedakan sebuah diksi misinformasi saja mereka tidak mampu. Mereka anggap berita yang diupload di Kominfo itu, yaitu tentang misinformasi, seperti yang di atas ini, misinformasi, para pemimpin dunia mendesak Jokowi menjadi sekjen PBB, dan ini diupload dengan penuh kebanggaan, bahwa pemimpin hebat itu adalah Jokowi. Ironisnya, banyak pendukung-pendukung 02 lainnya di kolom komentar dengan sanjungan yang luar biasa tanpa mengecek berita itu. Padahal jelas-jelas di postingan VT dari pendukung 02 itu jelas-jelas misinformasi. Untuk membedakan diksi misinformasi saja tidak mampu. Padahal makna dari misinformasi itu adalah berita yang salah atau berita hoax. Tetapi mereka dengan bangga mengupload VT itu. Saya miris sekaligus tertawa. Tertawanya adalah kok ada orang selucu ini, kok ada orang sedungu ini. Jadi teman-teman, wajar para pemimpin-pemimpin kita memanfaatkan masyarakat dengan kualitas seperti ini untuk kepentingan politik mereka. Wajar di negeri ini sepertinya kemiskinan dan kebodohan menjadi barang komoditas yang akan dipanen 5 tahun sekali untuk menyalurkan hasrat kekuasaan mereka. Kita sebagai masyarakat tentu miris, teman-teman. Saudara-saudara kita, rakyat Indonesia dimanfaatkan seperti ini, dimanfaatkan kebodohannya untuk kepentingan mereka. Maka itu teman-teman, saya tetap bangga berada di barisan 01, dan itu menjadikan saya tetap semangat untuk membuka Komal, untuk mengedukasi politik, sharing knowledge di antara kita. Dan yakinlah, jika masyarakat sumber daya manusianya tinggi, intelektualitasnya meningkat, kecerdasannya meningkat, pendidikan politiknya meningkat, maka akan terpilih pemimpin-pemimpin yang hebat. Orang bijak mengatakan, pemimpin yang terpilih mencerminkan kualitas masyarakat pemilihnya. Tetap semangat teman-teman, tetap berjuang. Tetap berjuang. Ada berita terbaru nih untuk para cebong. Pemuja Pak Gemoy dan Pak Lurah. Santer diberitakan bulan ini Pak Gemoy akan melangsungkan pernikahan. Beliau dijodohkan oleh Pak Lurah kepada besannya, yaitu mertua ketua partai Salah Input. Gua nggak tahu ini berita valid atau enggak, gimmick atau bukan. Ya gua percaya aja, negeri Konoha gitu. Apapun bisa terjadi di negeri Konoha. Tukang martabak aja duduk sebagai wakil presiden. Gua nggak nyangka selain Pak Lurah dengan teliti memperjuangkan Pak Gemoy bisa duduk sebagai presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah telah menyiapkan pasangan untuk Pak Gemoy agar bisa duduk menjadi ibu negara. Kita doakan saja semoga Pak Gemoy sehat walafiat sampai waktu yang sudah ditentukan beliau duduk di pelaminan menjadi pengantin. Salam perubahan. Salam perubahan. Yap. Saya kira cukup lucu apa yang disampaikan oleh ibu-ibu yang ada di video terakhir mengenai persoalan isu-isu yang beredar tentang Pak Prabowo mau dinikahkan dengan mertua Kaisang. Saya kira itu informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana. Mungkin saja ada salah satu pendukung dari Prabowo Gibran atau pendukungnya Pak Jokowi yang mencoba ingin menjodohkan Pak Prabowo dan juga mertuanya Kaisang sehingga rakyat 02 punya ibu negara tentunya. Dan saya
sangat miris dengan apa yang terjadi di negeri ini, terlebih lagi bahwa pendukung-pendukung 02 ini atau pendukung Pak Prabowo ini sangat di luar nalar. Memang mereka betul-betul terlihat seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Mungkin karena sebuah kebenaran, sebuah fakta-fakta yang terjadi di negeri ini tertutupi dengan bansos-bansos yang telah ia terima, sehingga tidak lagi menerima apa yang menjadi keluhan-keluhan sesamanya rakyat Indonesia, dan menganggap bahwa siapapun yang bersuara, siapapun yang mengkritisi pemerintah itu dianggap sebagai makar dan memfitnah pemerintah. Saya kira inilah fungsinya bansos yang dibagikan oleh Pak Jokowi, sangat efektif. Bayangin aja guys, pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini rela melakukan apa saja demi melindungi mereka dari kritikan-kritikan rakyat Indonesia, dan bahkan mereka ini siap melawan siapapun yang mencoba untuk menyerang Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya kira reaksi virus yang sudah disebarkan oleh Pak Jokowi melalui bansos sudah tertanam permanen di kepalanya, sehingga susah untuk disadarkan kembali. Mungkin jalan satu-satunya mereka ini harus dimusnahkan. Seandainya saja kita tidak terkena hukum, maka lebih baik manusia-manusia yang seperti ini, yang mempunyai pola pikir yang dangkal, dimusnahkan saja agar Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Teruslah bersuara demi kebenaran, demi keadilan, karena tentu hak kita sebagai rakyat Indonesia untuk menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan kita, apa yang menjadi harapan kita untuk negeri ini ke depannya. Dan pemerintah yang duduk di kursi empuk di luar sana tentu bekerja untuk kita, dan harus dan wajib menjalankan tugasnya sebagai perwakilan rakyat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.